Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Loh Gede Kusuma Dewi, SEMSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Bapak Iputu Julianto, SEMSI AK selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat kepada Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku dosen pembimbing penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self-Efficacy dan Gaya Hidup Mahasiswa Terhadap Perilaku Keuangan di Kabupaten Buleleng. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Komang Putri Trisnayanti dengan NIM 18170513111 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah penelitian. Di era globalisasi saat ini banyak perubahan perilaku terutama pada perilaku keuangan. Banyaknya kebutuhan masyarakat yang terbilang tidak terbatas dilihat dari ketidakpuasan masyarakat dengan apa yang dimiliki. Adanya keinginan yang tidak terbatas tersebut menuntut masyarakat untuk mencari solusi dalam pemenuhan kebutuhannya. Keinginan manusia yang telah terpenuhi akan memunculkan keinginan-keinginan yang lain. Keinginan yang dihadapi oleh manusia terdapat dua pilihan, yaitu memenuhi kebutuhan atau sekedar memenuhi keinginannya. Namun, kebanyakan masyarakat cenderung memenuhi keinginannya dibandingkan mendahulukan membeli barang atau jasa sesuai kebutuhannya. Dengan pilihan tersebut yang mengakibatkan manusia hidup konsumtif. Pengetahuan masyarakat atau mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan masih sangat kurang, dikarenakan mahasiswa malas untuk mencari tahu atau mencari informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Mahasiswa merupakan kelompok mahasiswa generasi Z yang dalam kehidupan sosialnya sehari-hari tidak terlepas dari gawe digital. Dengan adanya gawe digital, berbagai kegiatan dalam akses oleh para remaja seperti kursus keterampilan atau mata pelajaran melalui aplikasi digital dan juga akses menuju marketplace serta e-money. Menurut Dewi et al. 2021, pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan oleh mahasiswa. Sebelum mahasiswa mengelola keuangan, diharuskan mahasiswa mempunyai pemahaman akan pentingnya pengelolaan. Karena mengelola keuangan menjadi salah satu kenyataan yang selalu dihadapi oleh manusia atau mahasiswa. Hal tersebut yang membuat seseorang harus memiliki perilaku keuangan yang bijak dalam mengelola keuangan, sehingga dapat menentukan pilihan dengan baik, dapat memilah untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, bukan memenuhi keinginannya. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam mengelola keuangannya dengan baik akan menunjukkan perilaku pengambilan keputusan seperti kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi serta menabung. Mahasiswa juga diharuskan mencatat semua keuangan dari pemasukan sampai pengeluarannya. Hal ini dilakukan agar pemasukan dapat seimbang dengan pengeluaran. Mahasiswa dapat membuat buku catatan kecil dalam pencatatan semua masalah keuangannya, seperti pencatatan pengeluaran belanja setiap bulannya, jangka waktu habis dan rata-rata biaya hidupnya. Dengan informasi tersebut, mahasiswa dapat menentukan apakah akan mengurangi pengeluaran atau menunda pembelian kebutuhan kuliahnya seperti membeli buku atau apakah ingin menambah kebutuhan. Individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan tidak akan memiliki masalah keuangan di masa depan dan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta menentukan prioritas kebutuhan bukan keinginannya, menurut Shinen dan Endo 2012. Perilaku keuangan merupakan salah satu konsep untuk disiplin ilmu keuangan. Hal inilah yang perlu diterapkan oleh mahasiswa untuk mengelola keuangannya secara disiplin. Dari pemaparan tersebut, peneliti menemukan fenomena dari hasil observasi awal terhadap beberapa mahasiswa. Peneliti menanyakan uang saku yang didapatkan dari orang tua dan pendapatan dari bekerja sambil kuliah. Rata-rata mahasiswa menjawab sebesar 1 juta sampai 1.500.000. Dari penghasilan tersebut, ada yang ditabung dan ada pula yang melakukan pengeluaran yang secara berlebihan.
seperti mengikuti gaya hidup yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Seperti uang saku tersebut dibelanjakan untuk membeli barang keinginan, bukan membeli kebutuhannya. Dan juga uang saku digunakan untuk berpergian bersama teman-teman atau hanya sekedar berkumpul dan membeli makanan serta minuman. Dari hasil observasi awal tersebut ditemukan fenomena bahwa yang pertama, mahasiswa kurang memahami pentingnya pengetahuan keuangan atau literasi keuangan. Yang kedua, mahasiswa belum memiliki keyakinan diri atau financial self-efficacy yang tinggi dalam mengelola keuangannya. Yang ketiga, mahasiswa mengikuti tren atau gaya hidup teman sebayanya dengan melakukan pengeluaran yang berlebihan. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa teori ini memiliki argumentasi mengenai perilaku keuangan seseorang. Berdasarkan ResearchGate, hasil penelitian yang dilakukan oleh Robb dan Woodyard 2011, literasi keuangan yang cukup akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat. Hal ini senada dengan penelitian Herawati 2015 yang menyatakan literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku keuangan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Chairani 2019 mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dan Sijebat 2017 yang menunjukkan bahwa financial self-efficacy berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Senada dengan penelitian dari Ali et al. 2016, financial self-efficacy mempengaruhi pengelolaan keuangan. Namun tidak dengan penelitian Farrell DKK 2016 di mana financial self-efficacy tidak mempengaruhi terhadap pengelolaan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regista et al. 2021 membuktikan bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Hal ini berarti gaya hidup yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki dampak yang kuat yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku keuangan mahasiswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda. Adapun identifikasi masalah penelitian yaitu yang pertama, pemahaman keuangan mahasiswa masih kurang sehingga mempengaruhi perilaku keuangannya karena lebih memilih untuk melakukan hal sesuai keinginannya bukan karena kebutuhannya. Yang kedua yaitu adanya financial self-efficacy yang belum diterapkan oleh mahasiswa dengan baik karena banyak mahasiswa yang belum memiliki financial self-efficacy yang tinggi dalam mengelola keuangannya di masa sekarang dan untuk masa depan, sehingga keuangan mahasiswa menjadi tidak teratur. Jika financial self-efficacy tidak diterapkan akan menimbulkan pengelolaan keuangan yang tidak teratur dan akan habis tidak pada waktunya. Yang ketiga yaitu adanya perkembangan tren yang tidak dapat dihindari akibat dipengaruhi oleh gaya hidup teman-temannya dan juga perkembangan tren dengan gaya hidup yang mewah. Gaya hidup yang mewah yang dijalani oleh mahasiswa seperti suka membeli barang-barang keinginannya yang seharusnya masih bisa untuk ditunda. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan yang ada. Maka hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan. Mahasiswa di sini yaitu beberapa mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Peneliti juga membuat rumusan masalah penelitian yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, bagaimana pengaruh financial self-efficacy terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan, terdapat tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh financial self-efficacy terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng.
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan mengenai pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup mahasiswa terhadap perilaku keuangan di Kabupaten Buleleng. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa pada khususnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi mahasiswa agar dapat memahami pentingnya disiplin keuangan. Yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama. Bagian yang kedua yaitu kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori atribusi. Teori atribusi mengasumsikan bahwa teori ini memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang. Seseorang berusaha untuk mengetahui mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih penyebab perilaku tersebut. Menurut Luthans 2006, teori atribusi menemukan penyebab suatu kejadian yang memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan. Tanggapan yang diberikan atas suatu kejadian tergantung pada pendapat dari dalam diri tentang kejadian tersebut. Atribusi ialah sebagai proses yang bersifat internal berpikir dan eksternal berbicara dalam menginterpretasikan dan memahami apa yang baik perilaku-perilaku kita dan orang lain. Jadi meskipun terdapat bentuk-bentuk yang berbeda mengenai teori atribusi, tetapi semuanya mempunyai perhatian dengan bagaimana dan apa di mana manusia memproses informasi dalam usaha memahami peristiwa-peristiwa, menilai peristiwa-peristiwa tersebut, dan bertindak atas dasar peristiwa-peristiwa tersebut. Menurut Budiatna 2015. Berikut juga terdapat deskripsi teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama perilaku keuangan. Menurut Kolilah dan Iramania 2013, perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang baik individu maupun keluarga dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan menyimpan atas uang yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perilaku keuangan juga suatu bentuk tanggung jawab keuangan yang berhubungan dengan keputusan keuangan. Yang kedua, literasi keuangan. Literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola atau menggunakan sejumlah uang yang meningkatkan taraf hidupnya dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga yaitu financial self-efficacy. Financial self-efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam mengatur keuangan agar mendapatkan sebuah keputusan yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu gaya hidup. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatnya dalam membelanjakan uangnya dan bagaimana mengalokasikan waktu. Kemudian kajian hasil penelitian yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu menurut Harpa Sugiharti 2019, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Menurut Siti Fatimah 2019, financial literacy, financial self-efficacy memiliki pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. Menurut Nurul Safura Azizah 2020, terdapat hubungan antara gaya hidup dengan perilaku keuangan. Dan menurut Ade Gunawan 2020, literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa, sedangkan gaya hidup berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu menurut Mega Widiawati 2020 yaitu literasi keuangan dan financial self-efficacy mampu memprediksi manajemen keuangan pribadi. Selanjutnya yaitu menurut Milo Putu Kristina Dewi 2021, literasi keuangan dan gaya hidup hedonisme berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Adapun kerangka berpikir yang dapat dilihat dalam slide yaitu X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1, X2, dan X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. H2, financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. H3, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap
perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. H4, literasi keuangan, financial self-efficacy, dan gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Pada bagian ketiga, penulis membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide bahwa judul dilatar belakangi dari berbagai masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diharapkan dan didukung oleh kajian teori dan dibuatkan metode penelitian berupa uji statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis kuantitatif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dan barulah mendapatkan hasil dan pembahasan serta dibuatkan kesimpulan dan saran. Populasi dan sampel. Populasi, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2017, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Kabupaten Buleleng. Sampel, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel terbatas pada kelompok sasaran spesifik. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga mendapatkan 96 responden dengan kriteria yang pertama yaitu mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan, yang kedua mahasiswa jurusan akuntansi dan manajemen, dan yang ketiga yaitu telah menempuh mata kuliah manajemen keuangan. Rasional variabel penelitian yaitu yang pertama variabel dependen perilaku keuangan. Indikator menurut Herawati 2015. Yang pertama yaitu perilaku dalam membuat perencanaan atas uang saku yang diperoleh. Yang kedua yaitu perilaku dalam menabung dan atau berinvestasi. Yang ketiga perilaku membelanjakan atau menggunakan uang saku. Yang keempat perilaku mengevaluasi uang saku. Variabel independennya yaitu yang pertama literasi keuangan X1. Indikator menurut IRIN 2012 yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana mencapai kesejahteraan dan memenuhi tujuan keuangan. Yang kedua memahami anggaran menabung. Yang ketiga menganalisis keuntungan dan kerugian berhutang. Yang keempat mampu membuat perencanaan keuangan. Variabel independen financial self-efficacy X2. Indikator menurut Fatimah 2019 yang pertama yaitu level keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk mengatasi masalah keuangan. Yang kedua, generalisasi atau generality, keyakinan seseorang dalam menyikapi berbagai alternatif keputusan keuangan. Yang ketiga, kekuatan atau stretch, keyakinan diri untuk sukses dalam menangani masalah keuangan. Variabel independen yang ketiga yaitu gaya hidup X3. Indikator menurut Susanto 2013 bagi berikut. Yang pertama aktivitas, yang kedua minat, yang ketiga pandangan seseorang terhadap diri sendiri atau orang lain. Adapun metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert 5 poin. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di kampus negeri dan swasta di Kabupaten Buleleng, khususnya mahasiswa program studi S1 akuntansi dan manajemen. Lokasi tersebut yaitu di Universitas Pendidikan Ganesha, yang kedua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, yang ketiga Universitas Panji Sakti. Penelitian ini dilakukan dari awal Januari sampai Juli 2022. Kemudian, teknik analisis data menggunakan yang pertama yaitu analisis deskriptif, yang kedua uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga analisis kuantitatif, yang keempat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedistisitas, yang ketiga uji multikolonialitas, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi R2, uji simultan atau uji F, dan uji parsial uji T. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.